Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya untuk bareng-bareng mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati kita masing-masing. Karena inti dari seorang hamba adalah pada hatinya. Kalau hatinya baik, maka yang lain ikut-ikutan baik. Kalau hatinya buruk, maka yang lain ikut-ikutan buruk. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur fisik. Yang kedua unsur roh. Fisik ini cuma wadah, cuma casing. Fisik ini cuma bentuk luar. Dan fisik itu semua manusia itu sama-sama punya tangan dua, sama-sama punya mata dua, sama-sama punya kaki dua, sama-sama ini, sama-sama itu. Dan kekuatan fisik itu sama. Jadi kekuatan fisik itu standar. Kebutuhan fisik itu pun standar. Semua orang butuhnya kalau sehari itu makan 3 kali. Sekali makan 1 piring, sekali makan 1 gelas minum. Dan begitu. Untuk urusan fisik tidak ada bedanya. Muslim, kafir, tidak ada bedanya kalau kita bicara tentang fisik. Tapi yang paling inti, pembeda antara satu orang dengan orang yang lainnya itu adalah ruh. Pembeda antara seorang yang baik dengan orang yang buruk itu adalah dalam ruhnya, dalam jiwanya. Yani dia adalah pemberi kekuatan inti. Kalau jiwanya kuat, maka fisiknya ikut-ikutan kuat. Kalau jiwanya lemah, maka fisiknya ikut-ikutan lemah. Lah, roh itu, semua roh itu memiliki kekuatan. Tinggal kekuatannya diarahkan kemana? Tinggal kekuatannya itu diberikan untuk apa? Contoh yang kecil. Banyak orang yang mampu karena rohnya itu seneng banget untuk traveling puncak Bromo, traveling puncak Himalaya, travel Himalaya, travel kemana, gitu ya. Maka fisik itu menganggap itu semua jadi enteng. Yuk persiapane, budale, muncake, di atasnya kedinginan, di atasnya itu, dan merasa seneng, gonok capeke. Kenapa? Rohnya kuat saat itu. Rohnya saat itu kuat. Tapi wong-wong kaya ngono ku, kongkon budal salat jamaah ning masjid, ngemprek. Lemes gitu gawanane. Yuk capek kabeh, gak kuat Ustaz, gak iso nglakoni Ustaz. Kenapa? Perjalanan puluhan kilo, ratusan kilo mampu dia tempuh, ya enggak capek, ya enggak susah, ya seneng. Tapi begitu ning masjid yang cuma 1 kilo, kurang dari 1 kilo, ya pegel kabeh, ya capek kabeh. Karena kekuatan manusia itu di roh. Kekuatan manusia itu di batin, bukan di fisik. Fisik itu hanya ikut. Fisik itu hanya ikut. Orang duduk khusyuk gitu, itu mampu, tapi tergantung rohnya. Rohnya itu ditaruh di mana kekuatan itu. Ono loh, orang itu bisa duduk khusyuk, gak gerak,
sejam 2 jam niku kuat kalau taklim. Alhamdulillah insyaallah kita termasuk di antaranya. Tapi ada orang yang di majelis taklim 10 menit itu yuk selonjor, yuk nekuk kaki, yuk nekuk geger, ngono yo ra kuat, ngono ya. Baru 10 menit. Tapi nek kalau di hadapan domino karo gaplekan, kuat 2 jam. 2 jam itu lo kuat, gak gerak. Terus kupingnya gitu dicepiti apa itu? Dicepiti opong. Anak itu sering. Kalau hari-hari biasa itu kan setiap Senin sama Rebu itu kan jadwal anak keluar tapi nggak jauh. Anak itu nggak pernah jauh taklim rutin itu hanya di sini. Nih, hanya di sini tok. Itu pun gara-gara antum ngambil jadwal anak di Sidoarjo. Ini ya wis lah rapopo wis. Ini anak itu taklim itu nggak pernah jauh. Mentok Gresik kota, Lamongan kota. Jadi sekitar itulah. Pada dasar itu biasanya berangkat ke Gresik kota. Anda melihat di pojok di warung Sedayu. Jadi warung Sedayu ya pokoknya lewatannya Oma lah. Ada 4-5 orang main domino. Main remi atau domino itu. Ya jepit. Pulang sekitar jam 10:30, kadang-kadang jam 11 sampai rumah sampai tempat itu. Ya masih wong itu. Ini. Ya masih orang itu. Ya masih main domino. Ya tetap duduk di situ. Ya sejepitan. Subhanallah, astagfirullah. Kuat, khusyuk gitu ya. Kenapa? Roh yang mampu menjadikan mereka semacam itu. Bangun jam 2 malam. Itu bisa tergantung kekuatan hati. Bangun jam 3 malam itu bisa seger tergantung kekuatan hati. Orang itu kalau hatinya kuat untuk munajat kepada Allah, bangun jam segitu tenteng. Tapi ada loh orang itu berat bangun jam segitu. Tapi dalam kondisi tertentu, jangankan jam 2, jam 1 malam dulu kuat bangun. Apa? Piala dunia. Pas Piala dunia, ngono jam 09.00 aku turu. Jam 9 itu tidur. Jam 1 bangun ku serekal, seger, gak ngantuk, gak apa. Piala dunia sampai subuh. Tapi begitu Piala dunia selesai, azan subuh itu katanya abot bangun. Karena manusia itu ikhwan, ada pada roh, jasad itu ikut. Manusia itu kekuatannya pada roh, jasad itu ikut. Kadang-kadang jasadnya kuat, kadang-kadang jasadnya nggak kuat. Tapi rohnya itu kuat. Jadi karena jasad itu, fisik itu memiliki titik kekuatan. Lihat tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya bengkak. Tatkala Rasulullah SAW para ikhwah sekalian sholat sampai kakinya bengkak, itu jangan disangka Rasulullah itu memaksakan diri. Ibadah memaksakan diri itu nggak boleh. Kenapa? Ujung-ujungnya bosan terus benci. Jenenge barang-barang dipaksa itu nggak bagus. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, yani beribadahlah kalian kepada Allah matutikun, apa yang kalian mampu, apa yang kalian mampu dengan kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi semampu kalian. Lah, lo kenapa? Lo saat kok Rasulullah SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Sholatnya Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak itu bukan dimaksakan. Itu beliau itu nyaman, landai, nyantai. Kekuatan batin, ikatan batin beliau kepada Allah yang sangat kokoh, sangat kuat, menjadikan beliau itu kuat bertahan untuk sholat dalam jangka waktu yang lama, berdiri dalam jangka waktu yang lama. Tapi akhirnya fisiknya gak kuat. Barbar salam, apa? Bengkak. Setelah salam itu bengkak. Makanya
kalau kita lihat sejarahnya para ulama, mereka itu mampu melakukan amal-amal perbuatan yang bagi orang-orang sekelas kita itu dianggap mustahil. Bukan mustahil cerita-cerita itu. Itu benar karena kebersihan hati dan kekuatan roh yang mereka miliki. Oleh karena itu perlu dilatih. Ini perlu untuk dilatih. Jadi keberadaan kita para jamaah sekalian mencoba berusaha untuk menjadi ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu bukan label ya. Enggak ada daftar ulangi. Ya kono pendaftaran nih. Jadi ahlu sunnah itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk hidup berislam ini ala para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan dalam kekuatan jiwa. Yang dalam kekuatan jiwa. Makanya sebenarnya tatkala kita itu melabeli diri, saya ahlu sunnah. Orang-orang yang berusaha untuk mengikuti, meniti jejak sunnahnya Rasulullah dan generasi salafunas saleh. Sejak itu maka perjuangan dimulai. Buktikan kalau memang kita itu ahlu sunnah. Buktikan kalau memang kita itu salafi. Buktikan bahwasanya kita itu mengikut para sahabat. Jadi pengikut para sahabat dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, di dalam hukum halal haramnya, dalam akhlak dan adabnya, serta dalam tazkiyatun nufus, kebersihan hati dan kekuatan rohnya. Kita itu berjuang, berusaha, mudah-mudahan kita mampu untuk menggapainya meskipun tidak sesempurna yang ada di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca sekarang hadis yang ke-25. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari kesombongan. Qala rajulun, ada seorang yang kemudian berkomentar, ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Bagaimana kalau ada orang itu yang kepingin kalau bajunya itu pakai baju ya baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Qal, maka beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Al-kibru, yang namanya kesombongan itu, batarul haqqi wa humtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud, seorang yang diberikan oleh Allah anugerah menjadi rujukan ilmu kaum muslimin dalam dua bidang ilmu. Satu, ilmu qiraah, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu mengerucutnya kepada dua orang. Siapa? Ini Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Ilmu Al-Quran itu mengerucutnya kedua orang, yakni Abdullah ibnu Mas'ud sama yakni Ubay ibnu Ka'ab. Makanya orang-orang yang punya spesialisasi ilmu Al-Quran itu mengerucutnya kepada 7 ulama qiraah. Kan ada Hafiz, yakni Warash, ulama-ulama qiraah itu ya. Lah, dari mereka semua itu mengerucutnya ke dua orang, Abdullah ibnu Mas'ud sama Ubay ibnu Ka'ab. Sama para jemaah sekalian, kalau kita bicara yang kedua, ilmu fikih. Sing jenenge fikih itu, fikihnya kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah mengerucutnya ke 4 orang. Dialah imam madhab. Imam madhab 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ada sih yang lain tapi gak kondang, karena madhab itu ada 15-an.
Tapi takdirnya Allah menghendaki dengan hikmahnya yang bertahan sampai zaman ini hanya 4. Yang bertahan sampai zaman ini hanya 4 yang kondang. Lah, dari semua imam-imam fikih mengerucutnya di kalangan para sahabat itu hanya 4 orang. Itu hanya 4 orang. Abdullah bin Abbas, fikih ahli Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud, fikih ahli Kufah. Zaid ibnu Thabit dan Abdullah ibnu Umar, fikih ahli Madinah. Jadi para sahabat itu yang menjadi rujukan fikih zaman itu hanya 4 orang. Abdullah bin Abbas, rujukan manusia di Mekah. Abdullah bin Mas'ud, rujukan manusia di Kufah. Dan Zaid ibnu Thabit serta Abdullah bin Umar, rujukan manusia di kota Madinah. Di kota Madinah. Ya sebagaimana hadis lah para sahabat sekalian. Ilmu hadis itu para ulama menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hikmahnya, dengan takdirnya, dengan kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis itu mengerucut kepada 9 orang. Allah menghendaki hadis itu mengerucut kepada 9 orang. Siapa itu? Bukhari, Muslim, 4 penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad, Malik, sama Darimi. 9 ya? Ya 9 orang. Yang masyhur dengan nama Kutub At-Tis'ah, 9 kitab pondasi utama dalam dunia hadis. Ada kitab-kitab yang lain tapi tidak sekuat 9 kitab ini. Lah, dari semua ulama-ulama hadis yang mengumpulkan hadis, mengerucutnya di kalangan para sahabat hanya ke 7 orang. Ini hanya ke 7 orang yang punya riwayat di atas 1000 riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya sudah sering kita ulang-ulang. 7 nama sahabat yang riwayat hadisnya di atas 1000 hadis. Mereka adalah Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Jadi perawi dari hadis kita adalah seorang ahli atau seorang alim di kalangan para sahabat. Beliau adalah seorang alim di kalangan para sahabat, baik dalam dunia fikih maupun dalam dunia ilmu qiraah dan tafsir otomatis. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang dalam jiwanya itu ada kesombongan meskipun sebiji dzarrah. Merupakan salah satu di antara kaidah ulama-ulama ahli sunnah yang disepakati oleh ahli sunnah. Orang itu yang penting mukmin, yang penting muslim, ada dalam hatinya itu keimanan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga dan tidak akan kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka itu hanya orang yang tidak mempunyai iman dalam jiwanya. Makanya dalam hadis syafaah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan para nabi memberi syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, para nabi sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat, para syuhada sudah memberi syafaat, orang-orang soleh sudah memberi syafaat. Fabaqiya arhamur rahimin, tinggal Allah, zat yang paling maha penyayang, belum memberi syafaat. Faqabadha qabdhatan finnar, lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggamkan genggamannya di neraka. Fakharaja, maka keluarlah dari dalam neraka
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yani man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Orang yang dalam jiwanya itu ada setitik dari keimanan. Pokoknya ono iman, meskipun itu hanya satu titik, mesti ujung-ujungnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yani surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diakui, bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Wes ta, pokoke wong mukmin saelek-eleke pokoknya mati punya iman itu berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo mampire ku sing repot. Mampire ku sing sawi yo. Wong yani penduduk neraka yang paling terakhir masuk neraka itu dalam hatinya itu maksud paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, itu saking bejati, saking lemahnya keimanan, melihat konco-koncone yang mukmin semua itu sudah gak ada, kayak satu deal dia, tapi mau minta surga itu gak pantas, merasa ya ora tau salat, ya ora tau salat sampean, ya ora tau amal saleh, ya pokoknya puncak-puncaknya wong elek, tapi tetap mukmin, tetap muslim. Dia itu mohon kepada Allah saking gak pantas sih doa. Dia itu mohon, ya Rabb, ya Allah, keluarkanlah saya dari dalam neraka ini dan taruhlah saya di pinggiran neraka. Saking gak pantas sih. Wis ya Allah, pokoknya aku gak ning jero. Setelah pinggir-pinggire ngono lho. Yani mending saking gak pantas sih. Iku wong donga. Ini di akhirat loh ya ini. Posisi ini di akhirat kayak di dunia. Doa sampai kelas itu berarti saking nemeni. Sampai merasa minta ke surga itu gak pantas. Merasa keluar dari neraka itu gak pantas. Ya Allah, letakkanlah saya di pinggiran neraka. Di pinggiran neraka. Allah kemudian takon, wahai hambaku, sampean doa minta kepadaku semacam itu nanti minta lagi kalau sudah saya letakkan kamu di pinggiran neraka. Ya Allah, enggak ya Allah, pokoknya enggak di dalam pinggirannya ae. Akhirnya dia dikabulkan oleh Allah di pinggirannya neraka. Lah jenenge di pinggiran neraka, pinggirannya kompor sik panas kok. Orang masak itu kan gak dibakar toh, tapi kan tetap panas. Namanya di pinggirannya neraka, di pinggirannya neraka. Nyusik panas, nyusik apa gitu. Mau doa wis kadung janji, mau gak doa kok isek panas. Suwi itu bertahan. Yani lama-lama gak kuat. Akhirnya dia itu ngomong, ya Allah, jauhkanlah saya dari neraka. Karena di sini saya masih merasa kepanasan, masih ada rasa panas gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu, ya abdi, yani ma'agdarak, ini menungso, kau itu pelin-pelan itu bahasa kita ya Wan. Bahasa Arab asli itu ma'agdarak. Alangkah cepatnya kamu mengingkari janji. Kemarin barusan katanya nggak minta lagi, sekarang jadi doa lagi. Kali ini tidak turuti, kamu nanti doa lagi enggak? Boten ya Allah, enggak ya Allah, saya wis pokoknya gak ngerasa orang panasnya neraka. Akhirnya Allah kabulkan, Allah jauhkan dia dari neraka. Tapi belum masuk surga. Jadi kan di akhirat itu ada tempat bukan neraka, bukan surga. Namanya apa? Ini namanya Araf, Ashabul Araf. Jadi orang-orang yang tatkala di akhirat nanti ya enggak di surga, ya enggak di neraka. Karena orang kalau sudah masuk akhirat dan selesai hisab, itu kan 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ini langsung ke surga. Tapi melewati hisab, dan hisabnya itu panjang. Ya sawi, diperiksa, diaudit tuh. Ya sawi, hisabnya ini panjang itu. Tapi kalau ujung-ujungnya lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita harap. Tapi yang jadi masalah itu kan, kita itu yang yakin itu kan ibadah, diterima apa enggak itu sih enggak yakin. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang lebih banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya, orang ini yang kemungkinan kuat masuk neraka, lewat neraka.
Meskipun ujung-ujungnya nanti ke dalam surga. Dan yang ketiga, orang yang kebaikannya sepadan dengan keburukannya. Dia langsung masuk surga gak iso, dia mau masuk neraka yuk gak iso gitu. Maka letaknya di A'raf. Lah, orang ini ku sedih uripe. Yo gak tersiksa tapi ya sedih uripe. Lihat ke atas, lihatnya teman-temannya di surga nangis. Kepingin, tapi kan gurung iso. Yang dilihat ke bawah, lihat orang-orang disiksa di neraka nangis, ngono ya. Gak kepingin masuk ke dalam neraka. Mereka A'raf. Lah, di tempat itu kembali kepada cerita tadi. Jadi penduduk surga yang paling terakhir tadi dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dijauhkan oleh Allah dari neraka. Wis gak merasakan panasnya. Wis gak merasakan panasnya api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di kejauhan ada pohon. Pohonnya rindang gitu. Dia itu kepingin rebahan di bawah pohon itu. Lalu dia mohon kepada Allah, ya cinta cerita. Allah kemudian kabulkan. Cerita hadis ini panjang. Cerita hadis ini panjang. Allah kabulkan. Begitu Allah kabulkan, begitu sampai di bawah pohon itu, Allah tampakkan kepadanya pintu surga. Pintunya tak tahu. Akhirnya dia mohon kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah saya ke pintunya surga. Pintunya tok. Sampai dia letakkan oleh Allah ke dalam pintu di depannya pintu surga. Dia pintu surga depan itu sapi, pintu ini omah sampean omah ngarepe ono taman, ya ono apa ngono. Ini depannya surga. Belum masuk ke dalamnya. Datangnya dia di depan pintunya surga. Dalam bahasa hadis itu sudah mendengar di dalam surga itu ada orang mainan, ada orang senang-senang, ada orang tertawa, ada orang bahagia. Dia kepingin masuk. Akhirnya dia doa kepada Allah untuk masuk. Singkat cerita, dia pun masuk. Sampai di dalam, kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana aku mengeluarkan kamu dari neraka dan aku memasukkan kamu ke dalam surga, maka mintalah yang kamu minta. Minta terserah yang kamu minta. Ini sudah di surga nih. Maka dia minta semua yang dia ingat. Jaluk bojo papat, jaluk ini, jaluk ngono, macam-macam lah. Di surga, apalagi di surga istri itu gak ada batasnya. Yang minta ini, semua yang dia inginkan. Kira-kira jenengan pada waktu itu yang ditawari ngono minta apa? Ya sembarang. Ini di surga loh, ini kayak di dunia. Ini di surga, sembarang semuanya diminta. Kemudian Allah bertanya, setelah orang itu selesai minta, Allah bertanya, sudah selesai wahai hambaku? Pun ya Allah. Masih ada yang kurang? Sudah ya Allah. Lalu Allah mengatakan, masih ada yang belum kamu minta. Kamu belum minta ini toh? Oh enggak ya Allah, lupa. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum dia minta itu diingatkan oleh Allah, semuanya diingatkan. Setelah selesai, maka kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana aku keluarkan kamu dari neraka, aku masukkan kamu ke dalam surga, maka aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta dan aku kali lipatkan 10 kali lipat. Sampai orang itu gak percaya. Jadi dianggap ngenyek. Ya wong kan kadang-kadang diomongi semacam itu kan dianggap ngenyek toh ya. Jadi dia itu kemudian ngomong, ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, ya Allah, atastahzi'u bi sampeyan aja ngenyek aku. Mosok ngenyek wong jenengan itu Tuhan semesta alam. Mosok akeh enggak percayai. Lalu kemudian Allah memberikan apa yang dia minta dan dikali lipatkan 10 kali lipat. Kata orang itu, saya adalah penduduk surga yang paling tinggi nikmatnya. Kata Rasulullah, padahal dia adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Nek ngono Ustaz, iku ae Ustaz, ojo. Di neraka iku lho sing suwi. Di nerakanya itu sing sampai gosong suwi. Padahal nek mampir neraka sehari itu rasane ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Semacam 1000 tahun. Iku sedino. Dan nek mampir seminggu. Dan nek mampir setahun. Jangan kita itu berusaha enggak mampir neraka. Berusaha untuk tidak mampir ke dalam neraka. Terus orang tadi merasa dia adalah penduduk surga yang paling nikmat. Itu durung ketemu kancane. Sesuk ora ketemu kancane. Lho Mas sampe kok iki kene? Nggih, kapan mlebune? Gek wingi. Ngono. Mas, makane men donya aja
geblek-geblek men. Sampe ini Mas, aku dhuwur. Aduh, akhirnya nyesel. Karena aturan penduduk surga itu, yang atas boleh menziarah yang bawah nggak boleh menziarah yang atas. Jadi aturan penduduk surga itu, jadi penduduk surga ono SOP ini. Jadi yang tinggal di level atas itu boleh jalan-jalan ke bawah. Tapi yang di bawah nggak mempunyai jalan, nggak ngerti jalan ke atas. Yuk gak ngerti jalan nih. Allah takdirkan pokoknya yang bawah itu gak bisa ke atas. Kenapa? Karena kalau yang atas bisa ke bawah, itu tambah syukur. Karena yang di bawah kan yuk elek, tempat dia kan lebih bagus. Yuk gak elek sih. Ini api tapi ya lebih tempat dia itu lebih bagus. Munculnya syukur dan syukur. Kalau yang di bawah gak bisa ke atas, karena munculnya nyesel. Meskipun dia sudah ngerti, sudah nyesel. Kenapa kok nggak kurang ibadah? Kenapa kok dulu kurang ibadah? Tapi kan nggak ngelihat fakta. Fakta yang di atas itu semacam apa? Berbeda dengan aturan perumahan dunia. Perumahan dunia itu, yang sugih nggak pernah lihat yang miskin. Yang miskin melewati yang sugih terus. Itu kan perumahan dunia. Coba aja dengan lihat perumahan-perumahan itu. Yang di depan-depan itu yang kelompok elit. Semakin ke belakang itu yang SS itu. Yang SSS rumah super sederhana. Sangat super sederhana. Belakang itu. Nah, pintu gerbangnya depan. Sehingga tatkala orang kaya masuk, dia itu enggak pernah lihat orang miskin. Wong begitu masuk langsung ke rumahnya. Yang orang miskin lewati orang kaya, sampai ke rumahnya belakang. Akhirnya yang kaya gak pernah empati, yang miskin melongso terus bendino. Susah yang mentunyo. Ya boyo diwalik. Yang depan itu yang miskin-miskin. Terus yang sugi-sugi itu yang belakang. Yang muncul itu yang miskin gak pernah lihat rumahnya orang kaya sehingga syukur. Ini kan longso. Yang kaya selalu melewati rumahnya orang miskin sehingga syukur. Tapi perumahan model ngono gak payu. Ini ku sing susah. Ini ku yang susah. Allah alam. Ala kulin. Para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Harus diakui itu. Makanya dulu Umar bin Khattab itu tatkala dia itu ditusuk dengan belati bermata dua. Bukan kapae Wiro Sableng loh ya. Belat pisau tapi matanya itu dua. Jadi cabang dua gitu loh. Ditusuk gitu sampai perutnya itu robek beberapa. Begitu dia jatuh, kemudian Abdurrahman bin Auf maju untuk menyelesaikan sholat. Cepet-cepet, yo kamu camanya tahar mau kul wae, cepet pokoknya. Salat subuh cepet. Gitu. Selesai sholat, langsung sebagian sahabat kabur ngejar orang itu, ketangkep. Begitu ketangkep, datang, lalu Umar bertanya, siapa yang membunuh aku? Dia mengatakan Abu Lu'lu Al-Majusi. Maka Umar mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala maniyati fi man la yasjudu lillahi sajdah. Alhamdulillah yang menjadikan kematianku di tangan orang yang gak pernah sujud kepada Allah. Umar itu mempunyai karakter apa ya? Bahasa kasarane ngono, pendendam. Jadi pendendam, tapi karena wong api dendame yo diarahkan kepada yang api. Kan uang itu mempunyai semuanya. Pelit itu bisa api, bisa elek. Kapan pelit itu api? Ini pelit itu api. Nek pelit dalam maksiat. Anak enu, bah, bu, atau pak, ayo jalur duit ya pak. Napa nak konser, roleh. Pelit tapi kebaikan. Tapi yani loman kalau keburukan. Yani orang dermawan itu bisa jelek, bisa bagus. Bisa jelek, bisa bagus. Kapan jelek dermawan? Ya kalau semuanya disumbang. Ya termasuk apa larung sajen ngono disumbang. Ngono jadi jelek. Dermawan tapi jadi jelek.
Lah, sifat dendam itu bisa bagus, bisa jelek, tergantung orangnya. Karakter itu sulit dihilangkan. Umar tuh wonge tegas, terkesan kasar. Saat masih kafir, ya begitu. Saat muslim, ya begitu. Tinggal arahnya kemana? Tinggal arahnya itu kemana? Lah, beliau itu orang yang punya karakter itu. Beliau itu syukuri itu. Yang membunuh dia itu orang bukan mukmin. Orang nggak pernah sujud. Karena beliau sadar banget, kalau orang yang membunuhnya itu pernah sujud, nanti sama-sama masuk surga. Lah di surga nanti itu kan ruwet. Iki biyen mateni aku tapi pada-pada surga ini. Ruwet lah. Ini dia itu dulu mateni aku. Tapi saiki sama-sama di surga meskipun beda kelas. Tapi kan tetap di surga. Pikiran Umar, alhamdulillah sesuk di surga gak ketemu. Oh no. Alhamdulillah besok di surga gak ketemu. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah. Jadi akidah ya kawan, akidah Ahlussunnah. Bahwasanya orang mukmin sekerdil apapun, serendah apapun, sekecil apapun kadar keimanannya akan tetap masuk ke dalam surga. Lah, kalau begitu hadis ini maknanya apa? Tatkala Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Apa maknanya? Maknanya adalah ada dua kemungkinan. Tidak akan masuk surga langsung, tapi mampir sik ning neraka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang baik. Tapi masuk surganya belakangan. Yuk kelompoknya yang masuk surga bareng-bareng karo tukang maling, bareng-bareng karo opo. Kan mereka semuanya juga akan masuk ke dalam surga, tapi belakangan. Tapi belakangan. Maka di sini para ikhwah ada rohbah wa rohbah, ada harapan. Wong elek itu bisa apa-apa ini tetap muslim, tetap ada harapan masuk ke dalam surga. Jadi ke dalam surga. Makanya nggak boleh yani ngancem orang jahat, ahli maksiat, mesin rokok, nggak boleh. Itu bahaya loh. Ya itu bahaya. Karena Allah itu Maha Pemurah. Orang mukmin elek-elek pasti masuk ke dalam surga. Tapi yang dikhawatirkan kan bukan itunya. Yang dikhawatirkan itu mampiri itu. Yang dikhawatirkan itu mampiri. Nah, kita itu berusaha untuk menjadi orang-orang yang semacam itu. Jadi intinya la yadkhulul jannah. Dan ini kaidah umum para jemaah sekalian. Semua hadis yang ada lafaz la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, padahal penghalangnya itu adalah bukan masalah kekufuran, maka maknanya adalah tidak akan masuk surga langsung, itu maknanya. Tapi berarti masuk surga juga iya kapan-kapan. Atau yang kedua, tidak akan masuk ke dalam surga bareng dengan orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Lah masuk surganya bersama siapa? Ya bareng kancane. Ya sama-sama apa? Yang pelaku maksiat. Tapi mukmin. Pelaku maksiat tapi mukmin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah SAW dalam hadis ini, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin. Ada mithqalu dzarrah. Mithqal itu seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau Al-Quran dan As-Sunnah nyebut barang cilik, yang paling kecil itu mesti dzarrah. Lah kalau Rasulullah SAW nyebut barang gede mesti Uhud. Yo, karena yang ada di kota Madinah yaitu. Para ulama kita itu berselisih tentang makna dzarrah. Yang kondang negeri kita diterjemahkan dengan biji sawi. Aku ya rapat setuju dengan terjemahan itu. Apa mbiyen di kotanya Rasulullah ono sawi? Di Madinah ono sawi itu. Di Madinah ono sawi itu. Ini embuh ngerti aku. Ini. Sebagian ulama mengatakan dzarrah itu
semut yang paling kecil. Jadi ngerti semut? Di kota Madinah itu kan ono toh jenis semut yang congwili itu loh. Ini itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dzarrah itu apa ya? Debu yang berterbangan. Jadi kota Madinah itu, tanah Madinah di zaman Rasulullah itu apa? Teman-teman. Tanah kota Madinah di zaman Rasulullah itu bentuknya kayak apa? Pernah masuk Baqi? Lah, Baqi itu tanahnya kayak apa? Baqi itulah tanah kota Madinah di zaman Rasulullah SAW yang Baqi itu. Baqi itu kan tanahnya tanah lembut sedikit campur pasir. Lah itu orang melaku mesti kebul-kebul gitu. Mesti ada apa ya? Debu yang berterbangan. Lah, debu kecil yang berterbangan, satu unsur debu, sebagian ulama mengatakan dzarrah yaitu. Dzarrah ya, yaitu. Pokoknya intinya itu barang cilik gitu lah, Jawis. Ya kecil apapun, sekecil apapun, sedikit apapun dari kesombongan. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, pikiran para sahabat, wong nyombong ini berarti wong penampilannya pelintir, wong penampilannya yani opo, itu jarani dalam pikiran ini para sahabat. Tapi mosok ora oleh. Akhirnya para sahabat, sebagian sahabat itu tanya, ya Rasulullah, lah pripun kalau ada orang itu kepingin gaya itu memang penampilannya kepingin api. Kan ada tuh orang itu memang gawan bayi ini itu pakaian saat kepakaian itu rapi. Meskipun gak patek duwe, tapi nek pakaian itu rapi, nek penampilan itu bagus itu. Tapi ada orang kaya tapi penampilan itu amburadul karu-karuan. Ada oma itu kecil tapi rapi asri gitu. Ada oma itu gede tapi yo gak jelas, gak jelas beres. Ini itu wong sak membantuin karo-karo ini gak beres. Ini. Lah, orang sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang itu yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Zaman itu pakaian itu standar kekayaan. Zaman itu pokoknya orang kaya kelihatan dari pakaian, orang miskin kelihatan dari pakaian. Sekarang kan gak terlalu. Pakaian orang kaya sampai pakaian orang miskin sekarang itu kan yo mirip-mirip aja. Mirip. Zaman itu kaya miskin itu dilihat dari pakaian. Karena kain di zaman itu tuh mahal banget. Kain di zaman itu tuh mahal banget. Jadi kalau boleh ana standarkan harga, ini kira-kira ya, ini masih kira-kira. Kita standarkan harga. Jadi dalam fikih diat itu tebusan denda yang harus dia bayar kalau membunuh orang. Kalau membunuh orang nggak sengaja, maka dia harus membayar denda. Dendanya itu satu dia itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lah unta itu harganya berapa? Unta 40 juta. Sekitar itu ya. Wis anggaplah 40 juta. Berarti 40 kali 100 4M. Oh, larang lumayan. Ini benar ya 4M ya? Ya 4 miliar. Lah, standarnya di zaman itu 100 ekor unta, sekian dinar, sekian sapi, sekian kambing, dan itu nggak perlu dibahas, itu panjang. Tapi yang ingin anak katakan, para ulama kita mengatakan, kalau nggak nemukan unta, nggak nemu ini, bisa bayar pakai kain, 200 setel kain. Jadi standarnya itu 100 ekor unta itu sama dengan 200 setel kain. Berarti satu unta dapat 2 setel. 100 unta dapat 2 setel, gitu ya. Berarti kalau satu ekor unta itu 40, berarti satu setele itu 20 juta. Zaman itu kain itu mahal. Padahal pakaian di zaman itu cuma izar sama rida. Ngerti izar? Izar itu yang dipakai kain orang ihram itu loh, yang bawahan itu namanya izar. Yang dipakai kain orang ihram kalau atasan itu namanya
Rida. Namanya rida. Karena kain di zaman itu satu setel itu kira-kira harganya 20-an juta. Ya rata-rata uang itu nggak bisa pakai. Miskin orang di zaman itu. Makanya orang itu rata-rata itu cuma pakai izar, nggak pakai rida. Jadi pakai kain bawahan tok, nggak pakai baju atasan. Zaman itu, zaman para sahabat, zamannya Rasulullah SAW, sholat jamaah, bloder itu ajar biasa normal. Jumatan, bloder, ngerti bloder? Yuk pakai kain bawahan tok, atasnya nggak pakai apa itu normal, bener-bener normal. Normal, bener-bener normal. Sampai sebagian sahabat itu dalam Sahih Bukhari diceritakan kalau pas sholat jamaah itu, yani sholat karo yang satunya sedekap, yang tangan kirinya itu megang kainnya. Karena kainnya cuma satu bawahan tok, itu pun kecil. Khawatir kalau gak dipegang itu terbuka auratnya. Terbuka, yani auratnya. Lah, kalau di kondisi zaman ekonomi semacam itu, kok ada orang kainnya yang bawah itu bagus terus lebar, yang atas itu bagus terus lebar, itu mesti wong sugih. Di zaman itu mesti orang kaya raya. Makanya Rasulullah SAW melarang isbal. Karena isbal itu pakaian sampai ngelembrah lama. Karena itu di zaman Rasulullah alamat tanda kesombongan. Ini tanda kesombongan. Di zaman itu loh ya. Sekarang kalau kita bawa ke zaman sekarang, kira-kira hadis ini dibawa ke arah mana? Orang itu kalau pakai sesuatu, oh, iku mesti wong sugih. Ngono kok apa kalau zaman sekarang? Pakaian enggak, pakaian sekarang enggak. Mangan enggak. Apalah penampilan, kalau ada orang lihat orang pakai pakaian itu, pakai penampilan itu bisa kebaca itu wong kaya. Apa kira-kira zaman sekarang? Mobil ya? Mobil ya, ketok mobil. Nih bawa mobil apa ngono wong sugih. Nih bawa mobil apa ya wong gak duwe ngono ya. Nih apa tapi yo gak mesti yo. Lah kok nak charter. Ala kulillah, yang penting ini orang itu nih mobil. Ya sekarang itu paling dekat yang saya dekatkan itu mobil. Makanya kalau kita bawa hadis ini ke zaman sekarang, ya Rasulullah lah pripun ya Rasulullah, kalau orang itu gak boleh sombong ya Rasulullah. Ini orang itu kepingin punya mobil yang nyaman, pena, kalau kemana-mana bawa Alphard, kemana-mana bawa Ferrari, apa itu sombong? Itu karpe itu. Jadi sahabat kalau bertanya zaman itu kalau zaman sekarang itu bahasanya itu mobil. Karena memahami hadis itu jangan difahami, hadis ini jangan difahami zaman sekarang. Zaman sekarang wong pakai jas, wong pakai apa itu belas kali gubres karo wong. Kenapa? Ya biasa. Ini pemain yang cuma sekedar dasi ku apa. Ya pokoknya zaman sekarang itu ya biasa lah. Ini biasa wong anak kadang-kadang dikasih pakaian orang-orang teman-teman yang sugih itu juga gak patek seneng kok. Ini hari raya itu loh kadang-kadang sebagian teman-teman yang kaya ngasih sarung BHS. Merek tipe apa itu tipe apa tak cari di Mbah Google regane piro. Tanya-tanya 3 juta, astagfirullah. Ya boyo dikene aku duite napa dikene sarunge. Lah boyo dikene aku duite. Kenapa dikasih sarungnya? 3 juta ngono. Arep gak dipakai kok dikasih. Ini dipakai kok 3 juta. Wis gitu perawatannya sulit toh. Nyuci nggak boleh dikucok, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai mesin cuci. Jemurnya ini harus pakai kayu atas sama bawah. Disudah gitu diberati sama batu. Ada repot ngurusi cas 10, kok ngurusi sarung 1. Ini gak situ. Ini gak jadi mangan, gak situ gerak. Akhirnya tak pakai diompoli karo anak. Astagfirullah. Tak tumpuk ditumpukan pakaian yang kotor. Sesuk tak gulung karo mesin cuci, lebur. Lebur. Setelah peristiwa itu setiap kali Anda dikasih sarung kelas itu tak pernah Anda pakai. Tak kasihkan orang. Ini tak kasihkan bapak, tak kasihkan paman. Sampun nang dikira aku wong sugih, ngekeki sarung semacam itu. Padahal dikasih orang. Zaman sekarang standar kain, pakaian itu sudah bukan standar kekayaan. Makanya hadis ini dibawa kepada makna baru.
kepada gambaran baru. Yang penting gambarkan kain di zaman Rasulullah itu adalah standar kekayaan. Pokoknya orang pakaian itu mesti sugih, orang pakaian itu mesti nggak punya. Sekarang itu mungkin mobil lah, terdekat itu mobil. Orang itu kalau bawa apa, mobilnya kemana-mana bawa mobil, itu berarti orang kaya. Jadi, dan apa ya, tapi nggak semua orang kaya semacam itu sih. Jadi anak punya kerabat yang kaya raya itu, ini mobil di depan rumahnya itu Avanza, tak guyu, Pak Haji. Nampak kok jenengan mobil Avanza? Enggak boleh Pak Haji. Kelas jenengan itu enggak boleh mobil Avanza. Loh, kok ngeten Ustaz? Lah iya. Kan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu amalan." Yani Allaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi an yara athara nikmatihi alaih. Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngasih nikmat pada seorang hamba, Allah itu seneng kalau melihat efek dari nikmatnya. Ini jenengan hartanya segini banyak, ojo Avanza lah, kelas-kelas yang dhuwur didik ngono lho. Beliau tersenyum mulai mengatakan, "Ustaz, gini loh Ustaz. Saya itu hidup di kampung. Terus kalau saya itu kemana-mana pakai mobil yang bagus, itu khawatir ada iri dengki dari masyarakat. Sudahlah aku pakai Avanza, roto-roto wong iso tuku Avanza. Roto-roto orang itu bisa kalau beli Avanza. Tapi Ustaz, aku yang duwe mobil sing apik, tapi gak di sini gone. Gone gak di sini. Di mana? Itu di gudang yang sana." Oh alah gitu ya. Dipakai kapan? Dipakai kalau saya harus ke kota, ketemu dengan para pengusaha, saya harus pakai mobil yang itu. Mobil apa Pak? Land Cruiser. Land Cruiser yang berapa? Yang 3M. Oh pantas kalau gitu. Pantas. Kalau gitu pantas. Jadi wajar kalau alasannya semacam itu wajar. Jadi memang kayaknya standar kekayaan zaman sekarang itu. Ini itu adalah kekayaan mobil. Lah bahasanya itulah. Bahasanya itu sekarang berarti sahabat ini bertanya tentang ada orang yang semacam itu. Apa itu termasuk kesombongan? Jawab Rasulullah, enggak. Itu bukan sombong. Jadi kalau orang itu bawa Alphard, bawa Ferrari, bawa Lamborghini, ojo dikatakan sombong. Rasulullah mengatakan enggak sombong kok. Orang itu kalau mempunyai kekayaan, diberikan oleh Allah kekayaan, itu sunnahnya malah tunjukkan bahwa jenengan itu orang kaya. Sombong lo yo. Tunjukkan bahwa jenengan itu orang yang kaya. Yo punya rumah yo layak. Wong sugih itu rumahnya kaya opo. Jangan macam wili itu pelit jenenge. Ini. Punya kendaraan, tunjukkan kalau jenengan itu orang kaya. Ben kalau ada pengurus masjid minta sumbangan tuh gak izin ngono lho. Ini wong sugih ngono ya. Ini. Makanya tunjukkan kalau jenengan itu orang kaya. Jangan semacam itu. Wong sugih gitu, tuku kain, tuku sing BS. Tuku baju, tuku sing yang merek yang semacam itu. Tunjukkan bahwa jenengan itu orang kaya, asalkan standar. Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tadi, apakah itu sombong ya Rasulullah kalau orang itu kayaknya bagus, sandalnya bagus. Para sahabat itu banyak yang nggak punya sandal. Ada orang punya sandal itu ya jelek. Ini ada orang punya sandal bagus, itu mesti orang kaya. Zaman itu. Ternyata jawabannya Rasulullah, bukan, itu bukan sombong. Itu malah kebaikan. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah, menyenangi sesuatu yang kelihatannya indah. Jadi kebersihan, kerapian, kecantikan, keunikan penampilan itu adalah sunnah. Kebalikannya berarti penampilan awut-awutan, amburadul, gak karu-karuan, itu menyelisih sunnah. Suatu hari Rasulullah SAW itu pulang ke rumahnya Aisyah. Lah di rumahnya Aisyah itu ada tamu Khawlah. Khawlah itu istrinya Utsman ibnu Maz'un. Lah Utsman ibnu Maz'un itu ahli ibadah, super ahli ibadah. Pokoknya kalau siang poso terus, kalau malam sholat terus, ora tau ngopeni bojone. Wis gak pernah ngurusi istrinya. Sampai Khawlah itu jadi istri gak pernah diopeni, gak pernah diurusi, gak pernah dibutuhkan. Akhirnya penampilannya awut-awutan, ya ora tau brai, ya ora tau ndek, ya gak pernah dandan, ya gak pernah pakaian bagus. Lah tadi pada punya suami model kayak begitu. Dan Utsman melihat istrinya penampilannya cuek kayak begitu, nyantai aja, dia juga gak kepingin kok. Dia itu pikirannya pokoknya fokus ibadah.
Lah suatu hari Khawlah itu gak kuat. Wadul, maunya wadul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bojo kok model koyo ngene. Dia mampir ke rumahnya Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu kan di rumahnya Aisyah. Akhirnya dia pergi ke rumahnya Aisyah. Ternyata Rasulullah sedang tidak ada. Ya akhirnya ketemu sama ibu Aisyah. Rasulullah pulang. Begitu Rasulullah SAW pulang, sekilas melihat ada Khawlah di ruang tamu. Sebentar kemudian Khawlah itu pulang. Aisyah kemudian ditanya sama Rasulullah, siapa tadi tamunya? Khawlah ya Rasulullah. Loh, kenapa kok penampilannya kayak begitu? Yani hiya imra'atun la zawjalaha. Ya Rasulullah, Khawlah itu enggak punya suami. Siapa sih enggak ngerti kalau Khawlah itu bukan istrinya Utsman? Maksudnya enggak punya suami dalam artian suaminya enggak kayak suami yang lain, enggak perhatian pada istrinya. Oh, gitu toh. Rasulullah paham banget maksud kata-kata dia itu wanita yang enggak punya suami itu paham banget kemana. Jadi enggak usah diteruskan. Pegatannya kapan? Enggak. Itu berarti enggak pahami syarat itu. Akhirnya keesokan harinya Utsman dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu datang, pertanyaan pertama, ya Utsman, atakrahu an sunnati? Wahai Utsman, kamu bukan Utsman bin Affan lagi, Utsman ibnu Mas'ud. Wahai Utsman, kamu benci ya dengan ajaranku? Orang yang hari-harinya itu puasa, yang malam-malamnya itu selalu sholat malam, ahli ibadah super. Lah kok ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu benci ajaranku? Itu kan ngaget wong. Utsman ya super kaget, ya Rasulullah. Aku selama ini berjuang untuk ibadah siang malam itu ya karena ingin untuk mencintai sunnahnya. Jenengan kok masa pertanyaan itu, apakah jenengan itu, apakah kamu itu benci dengan ajaranku? Ya Rasulullah mengatakan, iya ibadah ya ibadah, tapi ojo ngono. Jangan semacam itu. Yani lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah wahai Utsman, inna li rabbika 'alaika haqqan. Memang Tuhanmu itu punya hak untuk engkau ibadahi. Tapi wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu itu punya hak untuk kamu istirahatkan. Wa li 'ainaika 'alaika haqqan. Mripatmu itu punya hak untuk kamu tidurkan. Maksudnya fisikmu itu punya hak untuk kamu gak puasa. Masa puasa terus? Meripatmu itu punya hak untuk kamu tidur, jangan sholat terus. Wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu itu juga punya hak untuk kamu urusi sebagai seorang istri, sebagai seorang istri. Intinya berarti penampilan Khawlah itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penampilan auta-auta naburadul ra karu-karuan, gak karu-karuan, mau omai, mau kendaraan, mau apa? Penampilan nyanyi pakaiannya itu bukan syariat. Syariat Islam itu adalah bersih, rapi. Karena itulah makna jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Loh, terus sombong itu gimana? Sombong itu bagaimana? Beliau mengatakan al-kibru. Sombong itu bukan itu. Sombong itu bukan penampilan rapi, bukan penampilan bagus. Sombong itu batarul haq wa hamdun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa hamdun nas, merendahkan, menyepelekan, menghina orang lain. Jadi ini kaidah. Al-kibru yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq. Ngerti kalau itu kebenaran tapi tidak mau menolaknya. Orang tidak mau menerima kebenaran itu dua jenis. Jenis yang pertama, dia tidak mengakui kalau itu kebenaran. Karena dia punya keyakinan tertentu yang menjadikan dia melakukan itu bukan kebenaran. Dan ini bukan kesombongan. Jenis ini bukan kesombongan ya, kawan. Contoh, dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh apa? Kunut subuh aja. Kunut subuh lah wis. Itu kan terjadi perbedaan pendapat sejak zaman para ulama kita zaman dahulu. Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Syafi'i mengatakan sunnah. Ahmad mengatakan bid'ah. Malik mengatakan sunnah. Jadi di kalangan imam mazhab yang membid'ahkan kunut subuh itu Abu Hanifah sama Imam Ahmad.
Sedangkan yang mensunahkan kunut subuh itu Imam Syafi'i sama Imam Malik. Taib. Jenengan termasuk yang membid'ahkan toh? Yo ngono lho. Yo subuh kan gak kunut. Ini gak kunut. Jadi termasuk yang membid'ahkan. Lah, kita itu punya tonggo. Tonggo itu keluarganya dari saudara-saudara kita Nahdliyin, mondok ya dari saudara-saudara kita Nahdliyin. Akhirnya dari kecil ini pelajari ya kitab-kitab Syafi'iyah, sehingga keyakinan dia 100% kunut subuh itu sunnah. Kunut subuh itu sunnah. Lah, kemudian jenengan omongi, Mas, kunut subuh ku ora ono. Kunut subuh itu bid'ah. Ngono ya, jenengan ngomongi. Dia ngomong, "Lho, piye to? Aku kawe cilik belajar takrib, belajar Fathul Qoribul Mujib, belajar Safwatus Zubat, belajar Umdatus Salik, belajar Fathul Muin, belajar I'anatul Thalibin, aku wis belajar Minhajut Thalibin, aku wis belajar ini." Kabeh itu mengatakan kunut subuh itu sunnah. Itu kan yang tersebut itu kan kitab-kitab Syafi'iyah. Kabeh itu mengatakan kunut subuh itu sunnah. Kunut subuh itu sunnah, Mas. Sunnah. Sampai ngomong ya bid'ah. Ngono ini. Temen itu mengatakan sunnah. Akhirnya sampean ngomong sampean ku sombong karena batarul haq. Ojo. Ini bukan itu namanya menolak kebenaran. Orang itu meyakini kebenaran itu ya. Kunut subuh itu sunnah. Dia itu yakinnya kunut subuh itu sunnah. Loh terus sing nolak kebenaran itu apa? Orang itu yakin kalau benar tapi gak mau ikut gara-gara gengsi, gara-gara ini, gara-gara itu baru namanya sombong. Contoh nih, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu asal usulnya di mana? Asal usul mereka itu di mana? Yahuda itu kan salah satu anak Nabi Yakub. Jadi Bani Israel, siapa itu Israel? Israel itu Yakub. Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Yakub tinggalnya di mana? Di mana tinggalnya Yakub? Alaihi salatu wasalam di Palestina. Di bumi Syam. Kemudian pernah tinggal di Mesir di zaman Nabi Musa. Diusir balik ke Baitul Maqdis, gitu tak? Balik ke Palestina. Mereka aslinya semuanya itu tinggalnya di sana. Tapi napo kok ada perkampungan Yahudi di Madinah? Kenapa ada perkampungan Yahudi di kota Madinah? 3 kabilah lagi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Kenapa sampai ada perkampungan Yahudi di kota Madinah? Karena dalam Taurat disebutkan Nabiullah Musa menceritakan nanti di akhir zaman akan ada nabi penutup semua nabi. Ikutilah nabi itu. Nabi itu ciri-cirinya dia itu akan lahir di satu kota, lalu akan diutus di kota itu dan akan berdakwah di kota itu. Tapi ditentang oleh kaumnya, akhirnya dia terusir dari kaumnya dan hijrah. Hijrahnya ke sebuah daerah yang banyak pohon kormanya. Itu cerita dalam Taurat. Hijrahnya ke sebuah daerah yang banyak pohon kormanya. Begitu Nabiullah Musa meninggal dunia, kemudian para nabi-nabi Bani Israil meninggal dunia, mereka akhirnya gadang-gadang nabi akhir zaman tersebut. Mereka akhirnya melanglang buana mencari tempat yang banyak pohon kormanya itu di mana. Dicari. Ketemu tempat di dunia ini yang banyak pohon kormanya hanya 2 tempat. Mana? Zaman itu loh ya, zaman itu. Sampai aja ngomong ono saat Pasuruan, saiki atau di Pandaan. Di zaman itu di dunia ini tempat yang banyak pohon kormanya hanya 2 tempat. 1 Yathrib, 2 Khaybar. Makanya sebagian mereka netep di Yathrib, sebagian mereka netep di Khaybar. Akhirnya ada Yahudi Yathrib. Yathrib itu kan nama sebelum Madinah. Ada Yahudi Khaybar. Mereka itu gadang-gadang nabi akhir zaman itu. Lah wong Yahudi itu kan tukang resek. Di mana bertempat tinggal mesti geger karo penduduk setempat, penduduk pribumi. Penduduk pribumi Yathrib itu siapa?
Penduduk pribumi Yathrib itu siapa? Aus dan Khazraj. Jadi suku Aus dan suku Khazraj itu penduduk asli Yathrib. Mereka pendatang, tapi tukang resek, gegeran. Lah, setiap kali tengkar, setiap kali perang sama penduduk pribumi, itu wong Yahudi mesti kalah. Kan rapat senang perang, wedi mati. Jadi takut mati. Setiap kalah, itu orang Yahudi itu mesti ngancem. Sekarang saya kalah rapopo, awas nanti kalau Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Taurat kami itu sudah datang, kami akan ngikuti. Dan siapapun yang menentang kami nanti mesti hancur. Karena berita Taurat, siapapun yang menentang Nabi akhir zaman itu mesti hancur. Itu berita Taurat. Pokoknya nanti kalau Nabi itu muncul, kami mesti akan jadi pengikutnya dan kami akan menghancurkan kalian. Gitu woy. Setiap kalah perang gitu lagi. Sampai orang Aus anak Khazraj itu apal gaya wong Yahudi, kamu setiap kali kalah perang. Mereka tuh ya bingung. Iki sapa to Nabi akhir zaman itu? Karena orang Yahudi itu kan orang pinter. Mereka pernah punya nabi. Sedangkan Aus dan Khazraj itu kan orang rodok bodoh. Karena orang dalaman, orang berdui sih nggak ngerti ilmu. Sampai tatkala mereka mendengar di Mekah itu ada orang yang aku jadi nabi. Wong Aus Khazraj itu mikir-mikir, ayo yuk didisi yuk daripada engko gedisikan orang Yahudi gitu. Cerita sampai kenapa kok Aus Khazraj pertama kali yang menjadi mukmin di luar Mekah itu kan gara-gara cerita itu. Ayo didisi yuk. Jangan-jangan nabi iku sing diomongno wong Yahudi, ngomong. Ayo yuk ke Mekah. Ke Mekah ketemu Rasulullah, mukmin 12 orang. Mukmin 12 orang. 12 orang, kemudian cerita itu berlanjut. Sampai Bawi Aqabah dan macam-macamnya. Lah, begitu Rasulullah SAW hijrah. Kedatangan pertama kali di kota Madinah. Tokoh dari kabilah Bani Nadir itu mendatangi kabilah Bani Quraidah. Jadi bertanya, apa orang itu yang dimaksud Nabi Musa? Apa wong iku sing dimaksud oleh apa? Taurat gitu. Yang dimaksud oleh Taurat. Yang ditanya tadi mengatakan huwa. Ya itu. Sapa men? Ya iku. Ciri-ciri ini enggak mungkin salah. Ya wong iku, karena dalam surat Al-Baqarah Allah itu menceritakan orang-orang Yahudi itu kenal ciri-ciri Rasulullah itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal ciri Nabi akhir zaman itu kayak kenal ciri anak persis itu, kenal persis. Ya wong iku. Lah terus piye sekarang kita iman apa enggak? Jangan. Tak kira kita kesini kita gadang-gadang itu Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel, ternyata dari keturunan Ismail. Kita tidak akan pernah mau beriman. Itu namanya batorul haq. Ngerti nih iku sing bener tapi nggak mau mengikuti, menolak. Itu batorul haq. Fahami masalah ini ya kawan. Sebagian teman-teman itu salah kaprah memahami hadis ini. Jadi ono teman dia katakan kunut subuh bid'ah gak gelem jadi ini batorul haq. Enggak ya akhi. Sebentar. Teman-teman itu bukan nolak kebenaran. Mereka yakin kunut subuh itu kebenaran. Fahami masalah ini dengan tepat. Fahami masalah ini dengan tepat sehingga tidak salah kaprah menerapkan hadis ini. Dan orang yang tahu kalau itu benar terus tetap ditolak karena sombong itu akeh. Karena tetap ditolak baru itu namanya ini kesombongan. Aku itu ngerti loh Ustaz, sampeyan ku bener. Tapi piye ya Ustaz yo? Aku ku nek kapan nuruti sampeyan, aku gak ada pengikut. Lah itu baru batorul haq. Aku tuh ngerti Ustaz, iku ku bener, tapi yo ini itu baru batorul haq. Tapi kalau dalam diskusi tadi bahwasanya dia bertahan, hujah yang dia miliki mengharuskan dia itu harus mengatakan kalau semacam itu, jangan katakan itu bator al-haq. Jadi menolak kebenaran. Terakhir, wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan, melecehkan manusia. Kenapa? Ya, nilai seorang hamba itu bukan dari fisik, bukan dari kekayaan. Nilai seorang hamba itu dari kekuatan ruh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ada orang merendahkan orang lain hanya karena unsur-unsur dunia, itu adalah kesombongan. Karena itu gak perlu untuk dibanggakan, gak bisa untuk disombongkan.
nggak bisa untuk dimunculkan. Suatu hari ada seorang raja, seorang gubernur, ketemu dengan salah satu ulama, saya lupa namanya. Itu dia ngomong sesuatu gitu, kemudian disalahkan oleh sang alim. Sampeyan salah ya imam, wahai sang gubernur, sampeyan itu salah. Gubernurnya nomos. Sampeyan itu berani menyalahkan aku, berani mengatakan aku salah. Aku iki sopo? Ini siapa aku iki? Ya karepku aku iki sopo? Maka sang alim tadi mengatakan, iya, aku ngerti kok sampeyan itu siapa. Sampeyan itu dulunya ma'un natinah. Ini, dan sekarang dulunya sampeyan itu adalah air mani yang hina. Sekarang jenengan itu kemana-mana membawa kotoran yang hina. Dan nanti kalau mati akan menjadi jifatun qadhirah, akan menjadi bangkai yang hina. Sampeyan itu siapa meneh? Lu meneng cecep gak iso ngomong. Sampeyan itu siapa? Dulu sampeyan itu hanya air mani yang hina. Sekarang kemana-mana bawa kotoran. Nanti kalau mati akan menjadi bangkai yang hina. Semua manusia itu sama dalam urusan dunianya. Nilai kita di hadapan Allah adalah karena unsur ketakwaan. Maka inti dari kesombongan adalah batarul haq wa ghamtu annas. Wallahu insyaallah subhanahu yang kita pelajari dari hadis yang berbarokah ini, insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada hadis yang ke-26 bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Tapi kita akhiri majelis kita. Ada yang mau ditanyakan? Monggo barakallahu fikum. Sebelum Anda tutup. Biasanya kita selesai jam 6:30 ya. Atau jam 6. Bismillah. Tapi bareng sekali insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.